Hari ini, Kak Ayah akan terbang ke Papua, dan kami semua akan mengantar Kak Ayah ke bandara. Dan esok paginya, disusul dengan kepulangan Ayah dan semuanya ke Jakarta. Kak Ayah memeluk Tante Riana dan Om Bram dengan sangat lama. Berulang kali Tante Riana mencium anaknya, karena Kak Ayah akan pergi lagi, dan entah Kak Ayah akan pulang dengan selamat atau tidak. Mengingat sekarang ini, Papua sedang gawat-gawatnya. Namun kami semua selalu berdoa untuk keselamatan Kak Ayah. Kalian akur-akur ya dek, doakan abang agar kita bisa bertemu lagi, ucap Kak Ayah berpesan pada kami bertiga. Kami tak bisa menahan air mata, karena kepergian Kak Ayah membuat kami merasa kehilangan sosok kakak sekaligus sebagai panutan kami. Apalagi Kak Fiona, dari tadi dibanjiri air mata, seolah tak menginginkan Kak Ayah pergi. Setelah mengantarkan Kak Ayah ke bandara, kami pun kembali ke hotel. Di dalam mobil, nampak wajah Om Bram terlihat begitu sedih. Namun beliau tak menintikkan air mata seperti kami. Tante Riana menggenggam tangan suaminya dan mengusap punggung Om Bram untuk merelakan Bang Ayah pergi. Begitu romantis dan indahnya rumah tangga Tante Riana, saling mendukung satu sama lain, dan pastinya misi dan visi beliau berdua sejalan. Om Bram adalah sosok cermin esoknya jika aku melihat pria yang akan menjadi pendampingku kelak. Beruntung aku bisa menukar libur kerjaku dengan temanku di spa, hingga aku punya waktu untuk bersama keluarga, terutama ayahku. Sorenya, aku dan Kak Fiona izin pada ayah untuk membeli sesuatu di luar. Tak lama kami pun kembali ke kamar. Sebelum masuk, aku dan Kak Fiona sempat mendengar Kak Rizka menelepon seseorang dengan sangat mesra. Tenang sayang, besok aku berangkat ke Jakarta menemui bapakku. Keluarga bapakku kaya raya. Aku akan hidup senang di sana. Jangan khawatir darling, pokoknya transferanku nantinya lancar, ucap Kak Rizka. Saat Kak Rizka menoleh ke arah pintu, aku dan Kak Fiona pura-pura masuk, seolah tak mendengar apapun. Wajah Kak Rizka terlihat pucat dan matanya begitu khawatir. Namun, aku dan Kak Fiona berpura-pura bersikap biasa saja dan santai. Kalian dari mana, dek? Tanya Kak Rizka. Tadi kami ke taman belakang hotel, Kak, ucap Kak Fiona beralasan. Kami pun memulai drama yang telah kami rencanakan tadi malam. Kak, sepertinya cincin ini nggak cocok deh buat Riana, ucapku sengaja mengeluarkan sebuah cincin imitasi yang kami beli di pasar tadi. Kak Fiona pun mengambil cincin tersebut dari jari manisku. Wah, ini buat kakak aja dek, ucap Kak Fiona langsung memakai cincin tersebut. Kak Fiona sengaja membuka kotak perhiasan dan meletakkan kalung serta gelang imitasinya ke dalam kotak. Hidup kalian enak banget ya dek, mau perhiasan tinggal beli dan minta sama orang tua. Sementara kakak, jangankan perhiasan, untuk makan pun susah, ucap Kak Rizka bersedih. Entah kenapa, hatiku mudah sekali merasa iba dan empati pada orang yang hidupnya susah. Kak Fiona memberi kode dengan menggelengkan kepala agar aku tidak mudah terpercaya dan luluh. Perhiasan itu kami beli hasil dari kerja keras bisnis yang kami rintis dari nol, Kak, ucap Kak Fiona berbohong. Iya, Kak, kami tidak pernah meminta uang pada orang tua, meskipun ayah kami mampu untuk membelikannya. Ibuku turut mendukung Kak Fiona. Boleh gabung dong, dek? Bisnis kalian apa? Tanya Kak Rizka. Kami punya bisnis kuliner di Jakarta. Segala sesuatunya kami berdua yang kelola, dan hasilnya pun sepenuhnya untuk kami berdua, ucap Kak Fiona mengarang.
Kak Rizka hanya menganggukkan kepala dan mengerti dengan apa yang dikatakan Kak Fiona. Tante Riana pun masuk ke kamar dan ikut bergabung mengobrol bersama kami. Tante, bagaimana kehidupan Bapak sekarang? Apa Bapak sudah bisa bekerja? Soalnya dulu kaki Bapak pincang karena kecelakaan. Tanya Kak Rizka penasaran. Sayang, kaki Bapak Imran tetap sama seperti dulu, ucap Tante Riana lembut. Sudah Rizka duga bagaimana Bapak nantinya bisa mencari menafkahi Rizka kalau kondisi Bapak tidak bisa bekerja, ucap Kak Rizka mengandalkan Om Imran. Kak, kakak kan sudah dewasa dan menjadi gadis yang mandiri. Kenapa harus menyusahkan orang tua lagi? Ucap Kak Fiona kurang suka dengan ucapan Kak Rizka. Dek, tugas seorang bapak itu menafkahi anaknya. Sudah berapa lama Bapak tak pernah menafkahi dan meninggalkan kami? Ucap Kak Rizka tak mau kalah. Sayang, Bang Imran juga berusaha mencarimu dulu. Namun setelah Bang Imran bertemu denganmu kala itu, malah kamu yang tak mau mengakui beliau. Jelas Tante Riana dengan halus, namun menusuk. Aku dan Kak Fiona terkejut mendengar penjelasan Tante Riana. Sebelum berangkat ke Jakarta, Tante mau tanya padamu, nak. Apa kamu siap menerima kekurangan Bang Imran bapakmu? Tanya Tante Riana serius. Kak Rizka tak langsung menjawab dan sejenak terdiam untuk berpikir. Andai Bapak memang masih tak bisa bekerja seperti dulu, apakah Tante siap menanggung hidup Rizka di sana? Tanya Kak Rizka tanpa malu. Bukankah lebih baik kita berusaha sendiri dibandingkan meminta? Ucap Kak Fiona mulai emosi. Kalian enak, Dek, punya penghasilan sendiri. Ayah kalian pun kaya dan mampu, ucap Kak Rizka mengayal. Tante Riana hanya tersenyum melihat kami berdebat. Rizka sayang, insya Allah Tante akan bantu kamu untuk membuka usaha, ucap Tante Riana. Beneran Tante? Makasih ya Tante, ucap Kak Rizka memeluk Tante Riana. Aku dan Kak Fiona saling pandang dan kurang menyukai Kak Rizka. Tante Riana pun menanyakan keberadaan Rizky, saudaranya Kak Rizka. Aku sangat terkejut. Rupanya Kak Rizka mempunyai saudara juga. Bang Rizky kabur dari rumah kontrakan waktu itu, Tante, karena ia dililit hutang akibat berjudi. Ibu berusaha membanting tulang membayar hutangnya, dan sampai Rizka pun menjadi korbannya. Terpaksa dinikahkan dengan seorang kakek, ucap Kak Rizka menangis. Tante Riana pun memeluk ponakannya dan berusaha menghiburnya. Namun entah mengapa, aku dan Kak Fiona kurang percaya dengan apa yang Kak Rizka ceritakan. Bola matanya ketika bercerita bergerak ke sana kemari, seolah mencari bebahan untuk berbohong. Malam pun tiba saat Tante Riana mengajak kami makan malam di luar hotel. Kak Rizka beralasan tak bisa ikut, namun aku dan Kak Fiona sudah tahu dengan alasan kakak sepupunya kami itu. Ayah, Tante Riana dan Om Bram suka pedas nggak? Tanya aku. Lumayan suka, ucap beliau semua kompak. Akhirnya kami makan malam di rumah makan khas Lombok, namun level pedasnya disesuaikan dengan lidah para keluargaku. Umi Riana dan Om Bram dan ayah sangat menyukai ayam taliwang dengan sambal khasnya yang disebut sambal baberok. Usai makan malam, kami pun pulang ke hotel. Sampai di dalam kamar, kami tak mendapati Kak Rizka. Dengan cepat, Kak Fiona langsung memeriksa kotak perhiasan. Dan benar saja, kotak itu terlihat kosong. Beruntung dompet kami tidak kami tinggalkan di dalam kamar. Tak lama, Kak Rizka pun masuk ke dalam kamar. Katakan sejujurnya, Kak Rizka, mengapa kakak tega mengambil perusahaan kami? Serga Kak Fiona. Apa maksudmu, Dek? Tanya Kak Rizka terlihat santai. Kakak jangan menyangka lagi. Semua bukti tertuju pada kakak semua.
Jika kakak tak mau mengaku, maka Fiona akan mengadukan perbuatan kakak pada Tante Riana. Dan Fiona tak akan segan melaporkan kakak pada polisi, ucap Kak Fiona sengaja mengancam Kak Rizka. Apa bukti kalian menuduh kakak? Ucap Kak Rizka membela diri. Kami mempunyai banyak bukti, Kak. Apa perlu bapak penjual mas kami bawakan ke sini? Ucap Kak Fiona. Kak Rizka terdiam dan tak bisa mengelak lagi, karena memang Kak Rizka menjual perhiasan mas kami di toko perhiasan. Ia menangis sejadi-jadinya, namun ia mempertahankan dan berusaha untuk tak mengakui perbuatannya. Aku pun mendekati dan langsung mendekap Kak Rizka yang sedang ketakutan karena ancaman Kak Fiona. Aku meminta pada Kak Fiona untuk tidak memperpanjang atau memperberat masalah ini. Karena sebagai sepupu, aku juga prihatin dengan apa yang telah terjadi pada sepanjang hidupnya Kak Rizka. Sempat Kak Fiona tidak setuju dengan usulku, namun aku mencoba untuk menenangkan Kak Fiona dan berusaha memberikan kesempatan untuk kami berbicara bertiga dari hati ke hati. Kak, ingat kata Kak Ayah, bahwa kita akan selalu menjaga satu sama lain. Kak Rizka juga tidak punya siapa-siapa di sini. Kepada siapa lagi jika bukan kita saudaranya yang akan membantu dan melindunginya? Masalah semua perbuatannya kita akan bicarakan baik-baik, ucapku. Riana mohon Kak, tolonglah terbuka. Apa yang sebenarnya kakak inginkan dan kakak cari dari semua kejadian ini? Kami menyediakan pundak kami sebagai tempat kakak bersandar, dan telinga kami tidak akan pernah lelah untuk mendengarkan isi hati kakak. Ucapku mohon pada Kak Rizka agar ia bisa bicara jujur. Akhirnya Kak Fiona juga luluh dengan apa yang aku ucapkan dan menuruti perkataanku untuk memberi Kak Rizka satu kesempatan lagi. Dapat kurasakan tubuh Kak Rizka bergetar hebat. Aku berharap Kak Rizka mau berbicara jujur pada kami. Ternyata dari pengakuan Kak Rizka, semua perhiasan yang dicuri dan hasil penjualannya diberikan kepada kekasihnya, karena ia merasa kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua, terutama sosok ayah. Kak Rizka mengira kasih sayang yang telah ia inginkan dari dalam rumah didapatkan di luar rumah, sosok kekasihnya tersebut. Dan ia juga mengakui kedatangannya ke Lombok semata untuk mengejar agar dekat dengan pujian hatinya. Mendengar pengakuan dari Kak Rizka, aku bisa menyimpulkan Kak Rizka seperti ini benar adanya, membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta pelindungan dari orang tuanya. Aku memaklumi cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya, dan itu juga yang aku rasakan. Namun entah kenapa aku berbeda dengan Kak Rizka dalam kasus ini. Semakin aku menuntut dan menginginkan kasih sayang dari orang tuaku sebagai anak seperti anak-anak yang lainnya. Nyatanya, kasih sayang akulah yang lebih besar kepada mereka. Dan aku yakin ini adalah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padaku, melebihi anak-anak pada umumnya. Kak, Fiona bisa maklumi dan memberi kesempatan untuk satu kali saja. Andai Riana tidak menasihati Fiona, maka Fiona tak akan segan melaporkan semua ini agar kakak sadar karena apa yang kakak lakukan sangat merugikan orang lain. Ucap Kak Fiona agak kesal. Aku sangat bersyukur mempunyai kalian, sepupu yang pemaaf dan mau menerima dan memberiku kesempatan menjadi pribadi yang baik lagi. Andai orang lain, maka aku sudah berada dalam jeruji besi. Kakak tak pernah menyangka bahwa ada juga orang yang peduli dengan hati nurani secara tulus seperti kalian. Kakak janji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang kalian berikan pada kakak, ucap Kak Rizka dengan sungguh-sungguh. Aku dapat melihat dari bola matanya, tak ada sedikit pun kebohongan dalamnya. Kami pun saling berpelukan dan mencoba saling memaafkan satu sama lain. Aku dapat merasakan aliran darah menyatu melalui perasaan yang sama. Dek,
Karena kalian telah memberikan kakak kesempatan untuk berubah, izinkan kakak untuk tinggal bersamamu, Dek, untuk beberapa waktu. Sesungguhnya kakak belum siap pulang ke Jakarta. Menemui bapak dalam keadaan masih banyak pikiran seperti ini. Tolong bantu kakak untuk memulainya dari awal, hingga kakak menjadi pribadi yang siap untuk menerima apa yang diharapkan oleh takdir dan bisa membanggakan orang tua, seperti halnya yang dilakukan oleh kalian berdua, ucap Kariska terisak. Jika ini keputusan kakak yang terbaik, Fiona hanya bisa berdoa, semoga kakak lancar semua urusannya, ucap Kak Fiona, menggenggam tangan Kak Rizka berharap penuh. Aku sangat kagum dengan keputusan yang Kak Rizka ambil, dan aku akan menerima Kak Rizka dengan tangan terbuka. Percayalah Kak, jika kita mendukung dalam kebaikan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, ucapku tulus. Kami tak menyangka Tante Riana telah mendengar semua obrolan kami sedari tadi. Tante, ucap kami secara bersamaan. Tante Riana masuk dengan belinangan air mata. Maafkan Tante, nak. Tante tadi tidak sengaja dan tidak bermaksud untuk mengintip apa yang kalian bicarakan. Tante sangat bangga pada kalian semua. Kalian mau menerima dan mendukung kakak kalian Rizka yang dalam keadaan rapuh, yang saat ini yang membutuhkan dukungan kalian. Tante juga kagum dengan kamu Rizka, berjiwa besar, mengakui kesalahan dan rendah hati meminta dukungan dari sepupumu. Tante berharap semoga kalian tetap akur dan saling menasihati dalam kebaikan tanpa menggurui satu sama lain. Nasihat Tante Riana. Pagi pun tiba. Rasanya aku tak sanggup berpisah dengan ayah dan keluargaku. Rasanya 3 hari seperti 1 menit berlalu, dan tak cukup aku habiskan pertemuan yang pernah aku impikan. Ayah memelukku sesegukan. Beliau sebenarnya ingin membawaku, namun ayah sangat menghargai keputusanku. Ingin rasanya ayah bertemu dengan ibu, namun ayah takutnya menjadi fitnah karena ibu sudah berkeluarga, terlebih ibu belum siap memaafkan ayah. Namun ayah berjanji setiap bulannya akan mengirimkan uang untukku, dan ayah sangat berharap penuh suatu saat nanti aku bisa datang ke Jakarta. Jaga diri baik-baik ya, Dek, ucap Kak Fiona sesegukan. Aku terisak melihat ayah melangkah pergi memasuki bandara. Berulang kali ayah menoleh ke belakang dan menyeka air matanya melihat ke arahku. Cinta pertamaku telah pergi lagi. Semoga di pertemuan berikutnya aku akan selamanya bersama ayah. Rizka pun ikut pulang bersama Riana ke rumah kontrakan. Saat Riana melangkahkan kaki ke dalam rumah, Riana kembali terisak mengingat kenangannya bersama Fiona. Ia teringat saat Fiona selalu mengantarkannya ke tempat kerja, saat tidur bersama, dan kenangan lainnya yang membuat Riana begitu sedih. Riana mengusap foto yang terpajang bersama Fiona saat mereka berpelukan. Wajah Fiona yang tersenyum manis di foto itu seolah tersenyum menatap Riana dan menghiburnya yang sedang berlinangan air mata. Rizka yang melihat Riana bersedih hanya diam terpaku, tak bisa mengutarakan caranya bahwa ia juga ikut merasakan kesedihan adiknya Riana. Rizka tak biasa memperlagakan rasa empatinya pada orang lain, meski ia juga merasakan akan hal itu. Ia terbiasa dari kecil jika bersedih dibiarkan begitu saja tanpa sentuhan untuk menghiburnya, dan sampai dewasa sikap itu tertanam dan terbawa dalam dirinya. Bukan hanya Riana saja yang bersedih, namun Fiona sedari dalam pesawat hingga tiba di Jakarta, ia tak berhenti menitikkan air mata. Sayang, jika urusan adikmu Riana usai, ia akan berkumpul bersama kita, ucap Farid mencoba menghibur putrinya. Farid tak menyangka ikatan batin mereka berdua teramat dalam. Meski sempat terguncang dengan keadaan, namun hati mereka yang luas menjadikan Fiona dan Riana bisa berdamai dengan keadaan. Sementara Umi Riana dan Bram
juga merasakan kesedihan yang teramat dalam. Selain rindu dengan ayah yang bertugas di Papua, mereka juga merindukan keponakan mereka yang tak bisa ikut. Hidup berdua meski punya anak terasa begitu hampa jika para anak tak berada bersama mereka. Namun itulah konsekuensinya jika seorang anak sudah dewasa dan menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Sebelum mereka pulang ke Bogor, Riana mengajak Fiona dan Farid untuk mampir ke rumah Abi Sidik terlebih dahulu. Masya Allah, kalian sudah tiba, nak, ucap Sidik menyambut kedatangan mereka. Masya Allah, Fiona kecil cantik sekali, puji Ina memeluk Fiona. Jika dulu Fiona adalah anak dari majikannya, namun kini Fiona sekarang menjadi cucunya Ina. Setelah mampir sebentar di rumah Abi Sidik, Riana dan Bram pun pamit pulang. Supir pribadi Abi Sidiklah yang mengantarkan mereka pulang ke Bogor. Riana dan Bram langsung pulang ke rumahnya tanpa mampir ke rumah Ibu Idijah. Rencananya Riana dan Bram akan datang nanti sore. Nenek, panggil Fiona dari pekarangan rumah Ibu Idijah. Fiona tak sabaran ingin segera memeluk neneknya. Pertemuan mereka begitu haru dan sedih. Fiona sangat merindukan nenek Dijah dan semuanya. Imran bahagia melihat abangnya Farid akhirnya bisa bertemu lagi dengan keponakannya Fiona. Namun di satu sisi lain, Imran terluka dan bersedih karena keberadaan kedua anaknya yang belum juga ditemukan. Dek, insya Allah ada masanya. Nanti kamu akan bertemu dengan putra-putrimu, ucap Farid mencoba menghibur Imran. Ia sengaja merahasiakan tentang keberadaan Rizka sebelum Rizka sudah siap untuk bertemu bapaknya. Karena terhanyut dalam pertemuan, Farid sampai lupa dengan bapak mertuanya yang juga sangat merindukan cucunya Fiona. Dek, papi di mana? Tanya Farid pada Imran. Karena pada saat berangkat ke Lombok, Farid menitipkan bapak mertuanya di rumah ibunya. Beliau di kamar sedang tidur, Bang, jawab Farid. Fiona pun melangkah masuk ke dalam kamar kakeknya. Tak terasa bulir bening di mata Fiona jatuh begitu saja saat melihat kakeknya tidur terlelap dengan tubuh yang kurus akibat penyakit yang dideritanya. Kek, panggil Fiona pelan. Dengan perlahan kakek Fiona membalikkan tubuhnya. Cucuku, tangis kakek Fiona pecah saat melihat kedatangan cucunya. Fiona memeluk kakeknya dan menangis. Masih berkesan diingatannya dulu. Ia adalah cucu kesayangan dan sangat manja. Apapun yang diinginkan Fiona, kakek dan neneknya selalu mengabulkan dan menuruti kemauannya. Farid, terima kasih, nak. Kini papi bisa pergi dengan tenang karena Allah sudah mengabulkan doa papi, ucap kakek Fiona pada Farid. Kek, apa kakek tidak ingin lama-lama hidup bersama Fiona? Fiona sayang kakek, ucap Fiona memeluk erat kakeknya. Farid pun pamit pulang pada ibunya dan membawa bapak mertua dan Fiona menuju rumahnya. Rumah sederhana yang dijual tak jauh dari rumah Budijah. Farid sengaja membelinya berdekatan dengan Farid, bisa dengan mudah datang menengok ibunya. Nak, ini rumah baru papi. Semoga kamu betah tinggal di dalamnya. Insya Allah, jika papi punya banyak rezeki, papi akan belikan rumah yang lebih bagus lagi, ucap Farid. Padahal rumah yang ditempatinya sekarang juga mewah, namun tak semewah rumahnya yang dulu saat hidup bersama Sally. Fiona sudah bosan hidup di rumah mewah. Lebih baik sederhana seperti ini, namun terasa berada di dalam surga dibandingkan elit, namun seperti di dalam neraka, ucap Fiona sedikit trauma dengan kehidupan masa lalunya. Terima kasih, nak, ucap Farid bangga. Andai saja Riana juga ikut bersama kita, ya Pi, pasti suasananya sangat ramai, ucap Fiona merindukan saudaranya. Insya Allah, di waktu yang tepat ya, nak, ucap Farid juga ikut bersedih.
Di saat semuanya sibuk dengan urusan masing-masing dan berkumpul bersama. Namun tidak bagi ayah. Ayah saat ini tengah berjuang di medan pertempuran di Papua. Kepala ayah nyaris saja terkena peluru dari penembakan KKB, kelompok kriminal bersenjata. Namun ayah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, ayah tak gentar dan selalu berani mati untuk menjaga keamanan tanah Papua. Di sela baku tembak, ayah menyempatkan diri membaca kitab suci Al-Quran kecil yang selalu ia bawa dan letakkan di dalam kantong depan bajunya. Ayah memang seorang hafiz Al-Quran. Tanpa membaca pun dia bisa menghafalnya. Al-Quran itu adalah pemberian dari Ustadznya dulu, saat ia mondok di pesantren. Riana dan Bram begitu sangat khawatir dengan keadaan ayah di sana. Acara televisi silih berganti menyiarkan berita dari Papua. Apalagi tentara Indonesia, sudah 5 orang tewas akibat penembakan dari KKB. Ditambah lagi, ayah sudah susah dihubungi karena ia sedang dalam keadaan berperang. Dan kebetulan wilayahnya tak tersedia sinyal. Sayang, hanya doa yang bisa kita panjatkan untuk putra kita. Tenangkan dirimu. Ingat sayang, sebaik-baiknya penjagaan kita serahkan kepada pemilik hidup. Ucap Bram menguatkan hati istrinya yang sedang dilanda kekhawatiran. Walau Bram tak kalah khawatir, namun ia tetap berusaha tegar di depan istrinya. Semua itu dilakukannya agar Riana merasa tenang. Kak Fiona, apa kabar kak? Riana sangat rindu. Ucap Riana di telepon menghubungi Fiona. Riana juga mengobrol lama dengan ayahnya. Beruntung alat komunikasi sudah begitu canggih, hingga tanpa bertemu pun Riana dan keluarganya bisa saling bertatapan muka, walau hanya lewat layar ponsel. Kak, Riana begitu khawatir dengan Kak Ayah. Riana melihat berita di media sosial jika para tentara di sana yang bertugas sedang berjuang keras. Ucap Riana bersedih. Doakan Bang Ayah, Dek. Semoga beliau bisa pulang dengan selamat nantinya. Ucap Fiona tak kalah bersedih. Di malam pertama, Riana tidur bersama di rumah kontrakan bersama Rizka. Walau Fiona tak lagi menemaninya, namun kehadiran Rizka mampu mengobati rasa sepi dan rindunya pada Fiona. Dek, apakah kamu mau bantu kakak? Pinta Rizka pada Riana. Bantu apa kak? Tanya Riana. Kakak ingin bekerja. Jika boleh, kakak minta kak tolong untuk merekomendasikan kakak di hotel tempat bekerja. Jadi tugas bersih-bersih pun tak mengapa bagi kakak. Ucap Rizka memohon. Baiklah kak, besok Riana akan coba bicarakan dan mencari info. Siapa tahu HRD hotel tempat Riana bekerja masih membutuhkan karyawan. Ucap Riana janji. 3 hari ini tak ada yang aneh yang dilakukan oleh Rizka. Namun pada saat Riana pulang bekerja pada malam keempat, Riana tak sengaja mendengar suara rintihan dari luar rumah kontrakannya. Karena ia menggunakan kunci serep, akhirnya ia masuk tanpa membangunkan Rizka terlebih dahulu. Riana semakin masuk ke dalam dan menuju kamar mandi. Rintihan itu terdengar semakin jelas. Tok tok tok. Kak Rizka, panggil Riana mengetuk pintu kamar mandi. Karena tak ada sahutan, Riana pun membuka pintu kamar mandi secara paksa. Betapa terkejutnya Riana saat pintu itu terbuka dan melihat Rizka bersimbah darah dalam keadaan tangannya terluka oleh benda tajam. Kak Rizka, kakak kenapa? Ucap Riana ketakutan sambil membopong tubuh langsing Rizka keluar dari kamar mandi. Riana pun berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan pada tetangganya. Dan malam itu juga Rizka akhirnya segera dilarikan ke rumah sakit.
Beruntung para tetangga rumah kontrakannya sigap membawa Rizka secepatnya agar Rizka langsung ditangani oleh petugas rumah sakit. Pasien hampir saja kehabisan darah. Kalau boleh tahu, mengapa kakak Anda sangat nekat melukai urat nadinya sendiri? Tanya dokter pada Riana. Riana menggeleng, tak tahu, dan menceritakan pada dokter tentang kronologinya. Kak, syukurlah kakak sudah sadar, ucap Riana dengan wajah yang begitu khawatir. Bahkan Riana tak sempat untuk beristirahat sepulang dari bekerja. Mengapa kakak masih hidup, Dek? Kakak mau mati saja, ucap Rizka menangis dan putus asa. Kak, istighfar, tenangkan diri kakak, ucap Riana memeluk tubuh Rizka. Setelah tenang, Rizka pun perlahan menutup matanya dan terlelap. Sementara itu, Riana juga ikut tidur dengan posisi terduduk di samping Rizka. Saking lelahnya, ia tak menyadari jika pagi sudah menyapa. Rizka kembali menitikkan air mata melihat pengorbanan adiknya Riana. Hatinya begitu terenyuh dan merasa sangat kasihan pada saudaranya. Walaupun Rizka sebenarnya haus, ia malah lebih memilih menahannya. Jika ia menggerakkan tubuhnya sedikit saja, maka Riana akan terbangun. Rizka membiarkan Riana terlelap dengan tenang. Kak Rizka, sejak kapan kakak bangun? Kenapa kakak tak membangunkan Riana? Ucap Riana sembari mengucek matanya. Punggungnya terasa linu karena posisi tidurnya yang tak nyaman semalaman. Maafkan kakak, Dek, yang selalu menyusahkanmu, ucap Kak Rizka merasa sangat bersalah. Tak sedikit pun Riana menyinggung perasaan ataupun menanyakan tentang kejadian Rizka, ingin mencoba mengakhiri hidupnya. Sebisa mungkin, Riana merawat Rizka dengan baik. Walau setiap harinya Fiona dan ayahnya menghubungi Riana, ia tak pernah memberitahukan dan merahasiakan jika terjadi sesuatu hal yang pada Rizka. Riana tak ingin keluarganya di Bogor menjadi sangat khawatir. Sekitar 4 hari, Kak Rizka dirawat di rumah sakit. Riana tak pernah mengeluh kelelahan pulang pergi bekerja karena dari rumah sakit. Uang tabungannya setengah sudah terpakai, digunakan untuk membayar biaya rumah sakit Rizka, kakak sepupunya. Bukannya Rizka menjadi saudara yang baik bagi Riana, Rizka malah menambah beban dan menyusahkan Riana adiknya. Bagaimana kabarmu, Yang? Tanya Dirga melalui ponsel. Dirga akan pulang ke Solo. Tinggal 2 hari lagi. Namun sebelum pulang, Dirga akan mampir ke Mataram bareng untuk 2 hari. Dek, terima kasih atas semua perlakuan tulusmu. Caramu memperlakukan kakak membuat kakak semakin menyadari diri sendiri dan begitu malu denganmu, ucap Rizka menyesal setelah menyusahkan Riana dengan ulahnya. Rizka mencoba bunuh diri saat kekasihnya memutuskan hubungan asmara mereka. Rizka begitu tertekan dan patah hati hingga ia berusaha mencoba menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara memotong urat nadinya. Namun kesempatan untuk hidup masih tersisa untuknya. Rizka terlalu bodoh mengorbankan diri demi laki yang hanya bisa memanfaatkannya saja. Karena dibutakan oleh cinta, Rizka rela melakukan apa saja untuk lelaki itu. Setelah kemauan lelaki itu tak dituruti oleh Rizka, malah pacarnya itu memutuskan hubungan karena Rizka tak lagi mengiriminya uang seperti biasa. Kak, saat ini gunakan hidup ini untuk baik-baiknya. Jangan mengira dengan mencoba bunuh diri, lantas masalah terselesaikan begitu saja. Justru dengan kakak mati, masalah akan semakin runyam. Apa kakak mau masuk neraka sebelum bertobat? Ucap Riana. Rizka merinding dan menggelengkan kepala dengan wajah ketakutan. Kini Rizka sudah terima bekerja di hotel tempat Riana bekerja sebagai cleaning service.
atau petugas kebersihan. Sebenarnya, Rizka punya kesempatan untuk bekerja di bagian spa seperti Riana. Namun sayang, Rizka tak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Dek, tadi ada tamu menanyakan pada kakak kenapa lampu kamarnya mati, ucap Kak Rizka antusias bercerita saat istirahat siang. Terus kakak jawab apa? Tanya Riana ingin tahu. Kakak jawab saja, because in lamp is dead, jawab Rizka dengan polos. Riana tertawa lepas mendengar cerita kakaknya yang benar-benar tak bisa berbahasa Inggris. Saking lucunya, air mata Riana sampai keluar. Kakak lucu amat sih, ucap Riana masih tertawa. Rupanya kehadiran Rizka cukup menghibur Riana. Setelah lelahnya bekerja, ia menyempatkan diri untuk mengajar kakaknya Rizka berbahasa Inggris. Kebetulan Rizka punya keinginan besar untuk belajar. Dirga pun akhirnya tiba di Lombok dan dijemput oleh Riana di bandara. Sepeda motor milik Fiona kini sudah menjadi miliknya. Riana sengaja tak mengajak Rizka ke bandara untuk menjemput kasihnya Dirga, agar nantinya Riana bisa membonceng menuju ke rumah kontrakannya. Kak, kenalin, ini Dirga, pacarnya Riana, ucap Riana memperkenalkan Dirga. Selama 2 hari, Dirga menginap di rumah kontrakan Riana. Dan selama 2 hari itu, Rizka begitu kagum melihat perlakuan Dirga terhadap Riana. Dirga yang begitu tulus menyayangi Riana membuat Rizka merasa iri karena kekasih yang dianggapnya setia dan baik, tak seperti halnya Rizka melihat Dirga, pacar adiknya. Padahal cuma 2 hari Dirga tinggal bersama mereka. Namun Rizka bukan saja kagum pada Dirga, namun juga Rizka jatuh cinta pada kekasih adiknya itu. Namun perasaan itu ia simpan sedalam-dalamnya. Rizka pun ingin mengungkiri dengan apa yang dirasakannya. Namun semakin ia mencoba untuk mengusir perasaan itu, semakin kuat rasa itu datang menghantuinya. Hati-hati ya Mas, salam sama seluruh keluarga Mas di Solo, ucap Riana bersedih. Dirga akan pulang cuti selama 3 minggu lamanya. 2 tahun ia tak pernah pulang ke rumah, ke kampung halaman. Padahal niatnya Dirga akan pulang membawa Riana dan memperkenalkan Riana kepada keluarganya. Dan setelah itu, Dirga akan melamar Riana kepada kedua orang tuanya. Besarnya persyaratan Ernie membuat Dirga mengerungkan niatnya, karena Dirga tak mau memaksakan kehendak dalam keadaan ibu Riana tak setuju dalam dan belum merestui mereka.